Halo History Friend, dalam video ini kami akan membahas sebuah buku yang berjudul History of Renaissance Art Painting, Sculpture, Architecture Throughout Europe yang ditulis oleh Creighton Gilbert. Buku yang ditulis oleh Creighton Gilbert dan terbit pada tahun 1973 ini membahas mengenai keseluruhan seni pada masa Renaissance dalam konteks agama, masyarakat, serta ekonomi pada saat itu. Buku ini juga mengkaji bagaimana perkembangan seni arsitektur, pahatan, dan lukisan di seluruh Eropa pada tahun 1300 sampai 1600. Selain itu, buku ini juga menjelaskan bagaimana peran, kontribusi, serta pengaruh dari para seniman dengan karya-karyanya. Di era Renaissance, seniman seringkali lebih terkenal daripada pekerjaan atau karyanya sendiri dan cenderung lebih berkomitmen pada kepentingan pelindungnya daripada pada masyarakatnya. Karya seni dalam periode ini mencerminkan dominasi kota, ekonomi kapitalis, dan sistem ilmiah dalam budaya. Perubahan besar dalam kehidupan dan gagasan masyarakat seringkali tercermin dalam seni. Dengan demikian, seni dalam sejarah seringkali beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan lingkungan sekitarnya yang mencerminkan serta mempengaruhi perkembangan masyarakat pada masa itu. Lukisan dalam sejarah memiliki evolusi yang menarik, terutama dalam konteks Renaissance. Lukisan pertama di era ini seperti yang digambarkan oleh karya-karya pertama di Pisa. Lukisan-lukisan ini seringkali tidak berbentuk persegi panjang seperti pada masa-masa sebelumnya, melainkan memiliki bentuk yang lebih bebas dan menggambarkan hal-hal yang lebih realistis. Penggunaan lukisan sebagai media terpisah, terutama pada panel kayu, menjadi semakin penting dan mengarah pada pembentukan seni Renaissance masa depan. Di beberapa kota seperti Florence, lukisan menjadi media yang lebih bebas dan dapat dieksekusi dalam berbagai bentuk, memisahkan diri dari batasan-batasan abad pertengahan. Lukisan-lukisan pertama ini masih memiliki beberapa pengaruh Bizantium, namun mulai menunjukkan kecenderungan menuju ekspresi yang lebih personal dan realistis. Hal ini tercermin dalam penggunaan gambaran wajah dan gerakan tubuh yang lebih hidup dalam lukisan-lukisan tersebut. Dengan perkembangan seni Renaissance, lukisan menjadi media utama untuk menyampaikan informasi sosial dan naratif, meskipun kadang-kadang kehilangan sebagian dari jangkauan informasi yang luas yang terdapat dalam seni abad pertengahan. Adapun beberapa tokoh seniman yang terkenal di Italia pada masa Renaissance diantaranya Leonardo da Vinci. Pada periode hingga tahun 1500, Leonardo da Vinci, seorang seniman dan ahli Renaissance yang cemerlang, telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam dunia seni dan ilmu pengetahuan. Karya-karyanya yang realistis dan penuh detail seperti lukisan High Renaissance mencerminkan keahlian teknis yang tinggi dan pemahaman mendalam akan anatomi manusia. Leonardo juga dikenal karena inovasinya dalam perspektif dan penggunaan gerak organik yang menarik minat pada elemen-elemen alam. Selain sebagai seorang pelukis, Leonardo juga memiliki minat dalam ilmu pengetahuan, teknik, dan anatomi yang tercermin dalam catatan-catatan dan sketsa-sketsa ilmiahnya. Dengan kontribusi-kontribusi briliannya, Leonardo da Vinci telah menjadi salah satu tokoh terpenting dalam sejarah seni dan ilmu pengetahuan hingga tahun 1500. Andrea del Sarto. Karyanya menunjukkan keahlian teknis yang tinggi dan kepekaan artistik yang luar biasa. Andrea del Sarto dikenal karena lukisan-lukisannya yang penuh dengan keindahan komposisi, detail yang halus, dan warna yang harmonis. Karyanya yang paling terkenal seperti Madonna of the Harpies menampilkan kelembutan ekspresi dan keanggunan dalam penggambaran figur. Andrea del Sarto juga dikenal karena kemampuannya dalam menggambarkan adegan alami dan mitologis dengan penuh kehidupan dan emosi. Nicola Pisano.
Karya-karya Nicola Pisano seperti mimbar marmer untuk tempat pembaptisan menunjukkan gaya yang menonjol dengan perubahan arah dan permukaan yang dinamis serta interaksi yang dekat antara figur-figur yang diukir. Dia berhasil menggabungkan unsur-unsur Romawi klasik dengan sentuhan inovatif yang mengubah pandangan terhadap patung pada masanya. Giovanni Pisano dan Arnolfo. Karya-karyanya menunjukkan perubahan signifikan dalam gaya patung Italia dengan adegan yang diukir menampilkan kehidupan dan energi yang luar biasa. Giovanni juga dikenal karena karyanya yang menggabungkan unsur-unsur arsitektur dengan patung seperti yang terlihat dalam mimbar untuk San Andrea di Pistoia. Dia menghasilkan karya yang dinamis dan dramatis dengan patung-patung yang memiliki ritme yang tidak terduga dan ekspresi yang kuat. Selain itu, Arnolfo di Cambio, seorang pematung yang bekerja di Roma dan Florence, juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia seni Italia. Karya-karyanya termasuk mimbar Siena dan makam Kardinal de Bray di Florence menunjukkan rasa dramatis yang kuat dan perhatian terhadap detail anatomi manusia. Meskipun keduanya memiliki gaya yang unik, baik Giovanni Pisano maupun Arnolfo di Cambio memiliki kontribusi yang besar dalam mengubah wajah seni patung Italia pada masa itu. Giotto di Marcovaldo, seorang pelukis pada tahun 1260, menampilkan pengaruh Bizantium dalam karyanya dengan menggunakan warna yang cerah dan kontur yang lebar. Dia terkenal karena altar Madonnanya yang kaya akan warna dan keahliannya dalam menampilkan lipatan kain dengan garis emas. Dalam karya panel Giotto, perhatian pada detail emosional dan gerakan memberikan dimensi dramatis yang kuat pada adegan-adegan agama. Giotto dan Arnolfo di Cambio menunjukkan keahlian dalam memperlihatkan keadaan esensial manusia dengan adanya bobot dan ekspresi yang mendalam. Lorenzo Monaco merupakan seorang biksu yang juga seorang ilustrator manuskrip, menghasilkan karya-karya yang menampilkan dekorasi gotik akhir dengan presisi dan keanggunan yang elegan. Karyanya menunjukkan pengaruh Ghiberti terutama dalam penggunaan kurva dalam pengulangan dan lipatan tipis. Lorenzo Monaco juga menghadirkan figur yang melengkung dalam gaya Ghiberti seperti dalam lukisan The Virgin. Pada akhir karirnya, ia melukis lukisan The Presentation in the Temple dengan jepit rambut bergaya indah. Jacopo Sansovino merupakan seorang pengungsi dari penjarahan Roma. Ia merancang banyak karya arsitektur yang menjadi ciri khas Venesia seperti Menara Lonceng Santo Markus dan Perpustakaan Santo Markus. Michelangelo meninggalkan Florence pada tahun 1534, ia memiliki serangkaian paus sebagai patron utama di Roma. Gaya Michelangelo menjadi lebih terbuka dan sederhana. Karya-karyanya mencerminkan kepentingan Paus Paulus III akan reformasi gereja seperti penghakiman akhir di Kapel Sistina. Perugino dan Pinturicchio adalah dua seniman yang memiliki pengaruh yang signifikan pada masa Renaissance. Perugino dikenal karena karyanya yang menciptakan varian indah dari gaya Piero della Francesca dengan lukisan-lukisan yang menampilkan ketenangan dan simetri dalam ruangnya. Di sisi lain, Pinturicchio yang merupakan sepupu dari Ghirlandaio dikenal sebagai Perugino yang divulgarisasi. Karyanya yang paling terkenal adalah kitaran lukisan dinding kehidupan Paus Pius II di Siena yang penuh dengan hiasan dan daun emas. Meskipun memiliki gaya yang berbeda, namun keduanya memberikan kontribusi yang berharga dalam dunia seni pada masa itu. Renaissance di luar Italia. Pada masa pemerintahan Raja Charles V, seni di Prancis mengalami kemajuan yang signifikan. Dalam bidang arsitektur, renovasi Louvre termasuk penambahan tangga spiral dan patung-patung realistis menandai kontras dengan seni gotik sebelumnya. Seni pahat juga berkembang, contohnya patung Charles V dan Ratu yang menekankan individualitas manusia. Dalam seni lukis,
karya terkemuka adalah Firmin de Narbonne yang memiliki figur-figur kuat dan ekspresif. Dalam seni ilustrasi buku juga mencapai kemajuan, seperti terlihat dalam potret realistis Raja Charles V oleh Gian Bondol yang menunjukkan pengaruh gaya Renaissance Florentina. Beberapa tokoh yang memiliki kontribusi dalam Renaissance di luar Italia diantaranya Jean Pucelle. Pucelle menonjol dengan inovasinya seperti penggambaran ruang dan kedalaman perspektif yang dipengaruhi Duccio, serta penggunaan drolleries atau ilustrasi pinggiran yang anekdotal. Jan van Eyck. Jan van Eyck adalah seniman terkemuka Flanders yang memiliki sekitar 20 karya bertahan. Karyanya menunjukkan realisme total, menyatukan simbol dan objek realistis dalam satu kesatuan visual yang indah. Jan van Eyck tidak sekedar menyalin realitas, tapi menyajikannya sebagai sesuatu yang agung dan suci. Dalam karya-karya terakhirnya, ia bergerak ke arah kesederhanaan dan skala yang lebih besar. The Master of Flamel. Setelah kematian Paul de Limbourg pada tahun 1416, muncul seorang pelukis lain yang dipandang sebagai pelopor seni Renaissance Flanders, yaitu Master of Flamel, yang kemudian diidentifikasi sebagai Robert Campin. Ia mengembangkan penggunaan media minyak untuk efek transparan dan kilap. Rogier van der Weyden. Penerus terbesar Master of Flamel mendominasi seni di Eropa Utara selama lebih dari satu generasi. Berbeda dengan Jan van Eyck, Rogier fokus pada membangun ekspresi kuat menggunakan materi realistis secara simbolik. Karyanya seperti Deposition menunjukkan penggunaan ruang abstrak dan komposisi simbolik untuk menyampaikan emosi mendalam melalui figur-figur kurus yang penuh ketegangan. Jean Fouquet. Jean Fouquet menjadi seorang pelukis besar terakhir di Eropa yang berspesialisasi dalam ilustrasi buku. Jean menggabungkan keterampilan Etienne dan gaya Petrus Christus dalam karyanya. Jean Fouquet berhasil menghilangkan anekdot spasial Kristus demi pembingkaian yang lebih sederhana, membuat lukisan manuskrip yang bernuansa Etienne dengan adegan kerumunan, serta mengenalkan modifikasi yang mengejutkan seperti penggunaan perspektif. Lucas Cranach the Elder. Ia melukis karya-karya inovatif dengan komposisi yang diputar dan penggunaan cahaya, warna pucat, dan lanskap. Kemudian, ia beralih gaya setelah pindah ke Wittenberg dan menjadi seniman istana pembela Luther. Ia juga memproduksi karya-karya sekuler dalam jumlah besar, terutama potret dan subjek erotis. Renaissance merupakan era di mana terjadi pembaharuan besar dalam teknik dan gaya seni. Periode ini ditandai dengan kebangkitan humanisme yang menekankan nilai-nilai manusia dan inspirasi dari karya seni dan literatur klasik Yunani dan Romawi. Hal ini tercermin dalam seni yang menunjukkan perhatian besar terhadap proporsi tubuh manusia, ekspresi emosional, dan tema mitologis serta keagamaan yang diperbarui dengan pendekatan humanistik. Meskipun Renaissance sering dikaitkan dengan Italia, terutama kota-kota seperti Florence, Roma, dan Venesia, buku ini menyoroti bahwa gerakan tersebut juga menyebar ke seluruh Eropa, termasuk Flanders, Jerman, dan Prancis. Setiap wilayah memiliki kontribusi unik yang memperkaya mozaik seni Renaissance.